Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menghidupkan kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah memberikan pengetahuan agama kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amanah, pemimpin umat Islam, dan disebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Dan salawat kepada keluarganya yang bersih dan para sahabatnya yang menyebarkan agama ini dengan hujjah dan dalil yang sangat terang dan sangat jelas. Sahabat pendengar Rumah Ilmu Dar Alamiyah, izinkan kami untuk mereview sedikit kitab fikih manhaji ini. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari tampilannya, yaitu dengan cover klasik tinta emas, cakep, yang dicetak oleh salah satu penerbit, yaitu Darul Mustafa Damaskus, yang tentu kita ketahui dengan kualitas terbaiknya, baik itu standar isinya terkait nuskhoh, tahqiq maupun takhrijnya. Dan juga di sini hardcover tinta emas dan dalamnya hitam merah, kertasnya krim. Jadi cocok untuk pencahayaan yang cukup ya kalau krim. Kalau misalnya yang gelap, pencahayaan yang gelap biasanya pakai kertas hitam putih ya. Nah, alhamdulillah di hadapan kita ini kertas versi kertas krem, tinta hitam merah. Dan tebalnya di sini ada 3 jilid. Jilid 1 tebalnya sekitar 334 halaman, dan juga jilid 2 tebal 320 halaman. Adapun jilid 3 tebalnya 456 halaman maksud kami. Di sini juga setelah daftar isi ada kelebihan kertas. Mungkin di sini sengaja dilebihkan untuk coret-coretan ya, biasanya kalau kita menulis, atau untuk catatan, atau juga ya mungkin untuk melengkapi kertas yang ada di bagian dalamnya biar lebih kokoh mungkin ya. Sahabat sekalian yang berbahagia, adapun kitab Al-Fiqhul Manhaji ini ditulis oleh beberapa syekh, yaitu diantaranya Ustadz Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, penulis Al-Wafi Syarh Arba'in ya, dan juga At-Tadhib Abi Syuja, di antara karya beliau kan, sama tahqiq Al-Itqan, sama tahqiq juga Sahih Bukhari, dan juga di hadapan kita fikih manhaji. Kemudian yang kedua yaitu mungkin Syekh Dr. Mustafa Al-Khan, disebutkan dalam sumber lain biasanya disebut Al-Khin atau Al-Khan Asy-Syafi'i Al-Midani Ad-Dimashqi. Adapun kalau di sini ditulis dengan harokat Al-Khan, salah satu kota di Damaskus. Adapun karya beliau di antaranya kitab Nuzhatul Muttaqin, Al-Aqidah Islamiyah, itu beliau juga menulis salah satu kitab tersebut. Adapun beliau mengajar ya, di antaranya di Universitas Damaskus, Imam Syu'ud, Universitas Ulum Al-Islamiyah, dan lain sebagainya. Adapun guru beliau yaitu Syekh Muhammad Said Al-Buti, atau bukan guru ya, seangkatan sama beliau ya. Kalau Al-Buti ini mungkin salah satu gurunya yang penulis yang ketiga ini, Dr. Syekh Ali Asy-Syurbaji. Ini masyhur di kota Syam ya. Nah, ini salah satunya gurunya tadi yang kami sebutkan, Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Mustafa Al-Khan, nah ini juga salah satu guru beliau. Adapun karya beliau Ali Syurbaji yaitu Faidul Qadir ya, Tafsir Al-Basair, yang berjilid-jilid juga itu ada juga kita. Kemudian yang di sini yang kita review sedikit yaitu fikih manhaji karya beliau. Nah, adapun terkait isi, di dalamnya disebutkan tentang muqaddimah dari penulis, setelah puji syukur, kemudian sholawat Nabi, dan juga disebutkan salah satu hadis yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Kemudian juga penulis melanjutkan, disebutkan dalam muqaddimah, yaitu sesungguhnya sebaik perkara yang menyibukkan manusia yaitu mengetahui halal dan haram dari sebuah hukum, dan mengetahui perbuatan yang benar dan salah, dan ilmu fikih yang mengambil peran untuk menjelaskan hal tersebut. Sehingga di sini bagi kalangan ahli fikih ataupun terutama yang sahabat bermadhab Syafi'iyah, wajib mungkin ya, atau sudah seharusnya untuk memiliki salah satu kitab dari kitab-kitab madhab Syafi'iyah yang baik dan bagus untuk dijadikan referensi atau kita miliki. Nah, itu tadi tentang muqaddimah. Adapun di isi setelah muqaddimah disebutkan yaitu pengenalan ilmu fikih, sumber dan sebagian istilahnya. baik itu pengertian fikihnya atau kaitan antara fikih dan akidah Islamiyah, itu disebutkan di sini.
dan juga fikih Islam mencangkup apa saja, baik itu semua keperluan manusia, entah dia hukum ibadah, keluarga, muamalat, hukum pemerintahan, dan seterusnya. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab ini sumber-sumber fikih seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, pengertian istilah ilmu fikihnya, fardu wajib, fardu ain, fardu kifayah, rukun, syarat, dan lain sebagainya. Adapun untuk isi kitab ini seperti kitab ataupun seperti buku fikih pada umumnya, yaitu bab per bab, per bidang pembahasan yang dimulai dengan bab toharoh tentunya, kemudian sholat, dan seterusnya. Adapun untuk keistimewaan beberapa disebutkan yang kami dapati di sini, antaranya atau kita lihat isinya mungkin di sini penjelasannya yang ringkas dan juga jelas. Kitab ini menggabungkan pernyataan fikih dengan dalil-dalil nakli maupun akli, atau bisa kita sebut dari segi metodologi kitab ini sama pada setiap bab dan pembahasannya ya. Artinya di sini juga disebutkan hadis yang dicantumkan pun diberikan nomor hadis dan bab bagi hadis tertentu, dan terus disebutkan takhrijnya juga disebutkan. Kemudian disebutkan juga sedikit sejarah disyariatkannya dalam suatu perkara seperti sholat misalnya, atau puasa, atau zakat, dan lain sebagainya. Dan juga di mukadimah disebutkan bahwa pengarang mengenalkan fikih dan lainnya. Dan juga di sini kita masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i di Syam maupun di Indonesia. Ini beberapa keistimewaan kitab di antaranya ya. Adapun metodologi dalam penulisan kitab ini, para syekh menulis sangat detail. Disebutkan maksudnya, kemudian juga maknanya juga bukan hanya secara harfiah, tapi dengan istilah, maknanya, dan pengertian serta contoh dan sebagainya. Dan juga footnote atau catatan kaki juga jelas dengan penjelasan yang lugas dan sangat detail ya. Adapun secara umum rangkuman isi di sini dijelaskan seperti kitab fikih umumnya ya, yang seperti kami sebutkan tadi di awal, yaitu per bab tiap bidang ilmu yang dimulai dari bersuci, sholat, puasa, dan seterusnya. Dan disebutkan di sini kalau di jilid 1 ini disebutkan hukum bersuci, sholat, azan, iqomah, zakat, kurban, jenazah, sembelihan, akikah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, dan kafarah. Ini disebutkan dalam jilid 1. Adapun jilid 2, sahabat sekalian yang berbahagia, disebutkan yaitu bab nikah yang berkaitan dengan nikah, poligami, rukun, mut'ah. Disebutkan juga, dijelaskan penjagaan anak, persusuan, keturunan, anak angkat, wakaf, wasiat, pemegang amanah, ilmu faraid, warisan, dan lain sebagainya. Ini disebutkan di jilid 2. Adapun di jilid 3 di sini disebutkan juga tentang jual beli, khiyar, kemudian salam, kontrak, riba, hutang, pinjaman, jinayat, kisos, hudud, zina, minum arak, mencuri. Nah, ini hukum-hukum dan pembahasannya sudah dibahas juga, ada pembahasan di sini ya. Dan juga sumpah atau tentang pemimpin juga, dan daftar isi ya yang terakhir. Kemudian di sini juga kita harus paham ya, bahwasanya harus kita ketahui dalam tiap penjelasan disebutkan pembahasannya serta definisi secara harfiah maupun istilah, dan maksud serta contoh yang jelas, dan juga ada sumbernya, sehingga kitab ini baik bagi kita untuk dijadikan salah satu referensi dalam bidang ilmu fikih yang kita miliki, terutama fikih yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'iyah. Nah, inilah sekilas tentang review kitab fikih manhaji yang ada di hadapan kita. Mungkin ada tambahan dari Iwan sekalian untuk disebutkan di kolom komentar atau masukan dan lain sebagainya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Di sini salah satu kitab fikih dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah yang terbaik yang menjadi rujukan ya, Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Al-Imam Asy-Syafi'i, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khan, dan Profesor Ali Asyurbaji. Cetakan dari Mustafa Damaskus, tebal 3 jilid. Ya, beratnya mungkin sekitar 3 kilo. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.